Tasri. Tanya jawab seputar ilmu haji dan umroh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di konten Tasrih, tanya jawab seputar ilmu haji dan umroh. Alhamdulillah, Ustaz, kita dapat pertanyaan lagi nih, Ustaz. Baik. Jadi, apa hukumnya ketika kita sedang berumroh dan ada di Masjid Nabawi misalnya, sholatnya ada di depan batas imam, Ustaz? Kan Masjid Nabawi besar ya, Ustaz ya. Nah, kalau kita sholat berjamaah tapi ada di depan imam, Ustaz, seperti apa, Ustaz? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalam ala rasulillah Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Saudara-saudariku yang dimuliakan Allah SWT, bagi yang telah diberikan karunia untuk berkunjung ke Masjid Nabawi, maka di sekitar pelataran masjid ya, juga di dalam itu sudah ada batas-batas tempat yang memang tidak boleh dilewati oleh makmum ketika dia sholat berjamaah. Biasanya ditulis muhadzatul imam. Muhadzat itu berarti ini batas terakhir sejajar dengan imam. Tidak boleh kita melewatinya. Nah, apa hukumnya ketika sholat berjamaah posisi makmum sudah melewati batas imam, alias dia di depannya? Ketahuilah saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hukum asalnya dalam sholat berjamaah, makmum itu berada di belakangnya imam, atau dia bisa berada di samping kanan imam ketika berjamaahnya hanya 2 orang. Jadi apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW, demikian juga para sahabat, ketika mereka sholat berjamaah, makmum itu selalu berada di belakang. Inilah yang dilakukan oleh Nabi kita SAW dan para sahabat sepanjang kehidupan mereka. Dan apa yang dilakukan oleh Nabi menunjukkan sebuah syariat yang harus diikuti, bahwa kita dalam sholat berjamaah sebagaimana melihat sholat berjamaahnya Nabi. Nabi sendiri beliau bersabda, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Sehingga para ulama memberikan penjelasan, makmum yang salat di depan imam, ya, mereka berselisih pendapat tentang hukumnya. Yang benar tidak boleh, alias terlarang, yang bisa menyebabkan salatnya batal. Karena mendahului imam, ya, di depannya imam. Kecuali kata para ulama, ketika dalam kondisi sangat-sangat darurat. Sangat-sangat darurat. Contoh darurat, ketika makmum membludak, jamaah banyak. Momen sholat Jumat. Momen 27 Ramadan, Lailatul Qadar. Itu sangat penuh. Kalau memang kondisinya sangat darurat sekali, ada sebuah kaidah, ad-darurah tubihul mahdzurat. Sesuatu yang darurat membolehkan sesuatu yang dilarang. Namun ketika kondisi tidak darurat, sholat berjamaah sehari-hari 5 waktu, ya, sholat-sholat yang memang tempat masih luas, ya, halaman Masjid Nabawi masih banyak yang kosong, yang di belakang posisi imam, maka tidak boleh kita sholat melebihi batas berdirinya imam. Wallahu ta'ala. Nah, kalau di Masjidil Haram seperti itu juga, Ustaz? Atau bagaimana? Baik, untuk Masjidil Haram, apabila posisinya memang dia adalah di depan imamnya langsung, maka tidak boleh. Tapi kalau di seberang Ka'bahnya, karena imam akan menghadap ke Ka'bah, dari balik Ka'bah di situ juga ada makmum yang sholat menghadap Ka'bah. Ini tidak ada masalah, karena Ka'bah itu kan kotak, ya. Dari segala sisi makmum akan menghadap ke Ka'bah. Nah, ketika imam berdiri bagian sisi sini, maka yang di depan harus dikosongkan. Ya, dan itu sudah dilakukan oleh pemerintah Saudi Arabia dengan membuat batas agar di depan imam kosong. Tapi di seberang Ka'bah pasti ada jamaah. Itu tidak ada masalah seperti itu. Jadi harus dikosongkan yang memang imamnya berdiri di situ. Itu bagiannya dikosongkan depannya. Sisi lainnya maka mereka sholat menghadap Ka'bah. Aman, Ustaz, ya? Aman. Nah, Masya Allah, jazakallah khairan, Ustaz. wa iyyakum, alhamdulillah. Ya, seperti itu jawaban dari Ustadz kita, Ustadz Syahrul Fatwa LCMA. Semoga bisa dipahami. Dan jangan lupa untuk selalu follow setiap media sosial dari Via Holiday dan Padi Tour. Insya Allah berjumpa lagi di konten selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tasri. Tanya jawab seputar ilmu haji dan umroh.